bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Buat anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur Bapa buat penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Yesus Tuhan. Yes Lord. Kami ingin menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang hadir Tuhan. Pagi hari ini menjamah kami. Kami ingin diubahkan hari ini Tuhan. Ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan kerjakan hari ini. Dan kami percaya Tuhan, apapun itu, semua baik, semua baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hanya ingin memuji Engkau. Kami hanya ingin memuliakan Engkau. Dan segala hormat syukur kami hanya kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberi kuasa dan
berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepada-Mu. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Oh, 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 Yesus Kau Raja mulia. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepada-Mu. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Oh, oh, janji-Mu, oh, janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepada-Mu. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya,
percaya dalam namamu ada kuasa, ada mujizat. Kami percaya. Oh Lord, forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted up. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever, selamanya Kau ditinggikan, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku puji. Lekire, ya da 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 da, lekishe, jalan berelang, jalan berelang. Oh God, let me lie, let it rain, she let me love, let it shake, let it go. Oh God, oh God, oh God, oh God, feel us God, let me rain, let me shake, let me let it. Oh Lord, forever He is glorified. Forever He is lifted up. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Sing out, say. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Yes, Lord. Selamanya Engkau dimuliakan Tuhan. Selamanya Engkau ditinggikan. Selamanya Engkau hidup Tuhan. Selamanya Engkau hidup. That's why God, we worship You. Kami hanya ingin mengalami Engkau Tuhan. We want to experience You, God. Kami ingin mengalami Engkau dalam hidup kami setiap hari Tuhan. Yesus Tuhan.
Selamanya kami hanya ingin hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan tetap setia. Kau akan tetap setia Tuhan, melakukan hal-hal besar, hal hebat dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, selalu ada mujizat yang terjadi dalam hidup kami setiap hari. Kami boleh merasakan kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja setiap hari. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat sukacita-Mu yang memenuhi kami. Terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman yang akan kami dengarkan benar-benar bertumbuh di dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan. Dan semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan berkati Tuhan persembahan yang kami berikan bagi Tuhan. Untuk kerajaan Allah. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena tidak ada Tuhan pemberian yang sia-sia. Karena semua akan diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini akan menjadi hari yang indah dan luar biasa. Bersama dengan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hope Community Church News. Terima kasih atas kesetiaan Anda mengikuti ibadah online HCC. Jika Anda ingin mengetahui informasi seputar kegiatan HCC, Anda bisa mengikuti akun sosial media HCC di YouTube, Facebook, dan Instagram. Disi minggu ini berjalan sesuai dengan jadwal disi masing-masing. Jika Anda belum tergabung dalam disi manapun, Anda bisa menghubungi sekretariat kami. AIM service this Friday at 6:30 p.m. by Zoom. Online service pada tanggal 5 September pukul 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Henry Low. Kemi service hari ini diadakan pukul 12 siang via YouTube. Renovasi ruang ibadah HCC telah mencapai 85%. Terima kasih atas dukungan Anda untuk pengembangan pelayanan HCC.
Demikian HCC News, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kembali hari ini kita akan beribadah bersama-sama dan saya sangat yakin bahwa pada saat kita menyembah bersama tadi, kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk setiap kebaikan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Berbicara kepada kami ya Tuhan, Roh Kudus berikan kami hikmat-Mu, supaya Tuhan kami mendapatkan rema-Mu Tuhan. Apa yang Kau ingin sampaikan kami bisa paham, kami bisa mengerti, dan biarlah Tuhan kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara, doa saya adalah kita semua dalam keadaan yang terpelihara oleh Tuhan. Saya tidak berdoa supaya saudara sama sekali bebas dari persoalan, tetapi saya berdoa supaya Tuhan memberikan Anda kekuatan melewati setiap musim. Nah, hari ini saudara kita akan belajar tentang memahami persoalan. Ya, kalau kita bicara mengenai persoalan atau kesukaran atau penderitaan, pasti pikiran kita itu mengarah pada kekecewaan, ketidaknyamanan, kepada problem. Itu sebabnya kenapa setiap kita sejak kecil itu kita diajar untuk menghindari masalah. Ya, kita diajar supaya kalau bisa itu hidup itu tanpa masalah supaya kamu berbahagia. Tapi pada kenyataannya saudara, tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Tidak ada orang yang hidup tanpa persoalan saudara. Ya, kenapa? Karena bagi saya saudara, menurut pemahaman saya, apa yang firman Tuhan sampaikan juga, bahwa persoalan itu adalah bahan yang tidak mungkin dihilangkan ya dalam membentuk kehidupan kita. Jadi makanya kenapa saya tidak berdoa buat saudara supaya masalah benar-benar hilang hidup tanpa masalah. Tetapi saudara bisa diberi kekuatan saudara. Ya, karena Tuhan selalu menggunakan masalah ini, persoalan ini saudara, untuk membentuk kita. Memang kadang-kadang terasa berat. Ya, kadang-kadang memang tidak nyaman saudaraku. Kadang-kadang buat kita menderita. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak peduli sama kita. Ya, justru karena Dia peduli, makanya Dia mengizinkan persoalan itu saudara. Ya, karena ini adalah satu pembentukan kehidupan kita. Saya tertarik ketika membaca sebuah quote dari salah seorang pengusaha hebat ya di dunia ini. Ya, mungkin saudara kenal, dia bernama Jack Ma. Dia menuliskan satu tulisan yang bagus. Ya, dia berkata, manusia melawan mesin. Banyak manusia yang lahir dengan talenta dan kecerdasan yang hebat. Mereka bisa mengingat setiap kata, tiap kalimat. Mereka bisa berhitung dengan cepat dan punya kepandaian yang hebat. Dia berkata, saudara. Kemudian dia melanjutkan, namun akan segera tiba saatnya mesin akan mengalahkan kepandaian manusia. Mesin bisa mengingat lebih baik dari Anda, bisa berhitung lebih cepat dari Anda, bisa bekerja lebih cepat dan lebih baik dari Anda. Dan mesin tidak bisa lelah, tidak bisa marah, dan selalu melakukan segala sesuatu dengan baik. Ya, ini beberapa tahun yang lalu dia mengucapkan ini, saudaraku. Dan saya melihat bahwa perkembangan zaman sudah menuju ke sana. Ya, kita sekarang menggunakan e-toll, ya, tanpa orang di sana, saudaraku. Ya, kita menggunakan Google Map, ya, kita menggunakan map digital, peta digital untuk menunjukkan arah kepada kita tanpa bertanya kepada orang di pinggir jalan. Ya, kita menggunakan e-commerce, kita belanja via online saat ini karena kita sedang ada di masa-masa pandemi dan kita menemukan kualitas yang bagus, saudaraku, ya. Kita menggunakan smartphone, ya, kita menggunakan smart banking, kita juga mungkin beberapa punya rumah smart home. Dan saudara, kita akan dikalahkan oleh mesin. Tetapi saudara, bagaimana manusia mengalahkan mesin ini di masa akan datang? Apalagi di masa-masa anak-anak kita, saudara. Ya, cara satu-satunya adalah ajarkan mereka budaya, ajarkan mereka nilai. Ya, mereka punya imajinasi, kreativitas,
pengalaman, relationship, itu yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Dan saudara, dia melanjutkan begini saudara, persaingan masa depan bukanlah persaingan pengetahuan. Artinya apa? Kalau engkau hanya punya pengetahuan, maka engkau tidak akan pernah bisa menang melawan mesin. Jadi jangan bersaing dengan mesin pada masa akan datang, karena pertarungan kita, persaingan kita bukanlah persaingan pengetahuan, tetapi persaingan kebijaksanaan. Tuhan itu luar biasa saudaraku. Ya, tahukah saudara kenapa Anda diizinkan untuk mengalami persoalan demi persoalan? Karena sebenarnya untuk memberikan Anda pelajaran-pelajaran dan nilai-nilai yang luar biasa. Dan persoalan itulah saudara yang akan memproses Anda menjadi lebih bijaksana. Dan itulah yang membuat Anda akan tetap eksis mengalahkan mesin, sekalipun budaya berbeda, sekalipun teknologi berkembang saudaraku. Tetapi kita akan tetap menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana. Kenapa? Karena kita mengizinkan proses daripada persoalan itu saudara mengembangkan kehidupan kita. Nah, mari sama-sama pagi ini saudara kita belajar memahami apa sih sebenarnya persoalan itu. Kalau memang persoalan itu tidak bisa dihilangkan dari kehidupan kita, Tuhan juga memakainya untuk membentuk iman kita. Apa sih sebenarnya sebuah persoalan itu saudaraku? Nah, yang pertama saudara, pemahaman kita tentang persoalan adalah realita kehidupan. Ya, ingat baik-baik, persoalan adalah realita. Persoalan adalah kenyataan daripada hidup ini. Artinya apa? Kita tidak mungkin hidup, tapi kemudian kita menolak persoalan. Persoalan itu ada pada kehidupan. Karena itu adalah sebuah realita. Sama seperti kita berkata, Pak, saya pengen jadi kepala. Tuhan, angkatlah aku jadi kepala Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa menjadi kepala itu sama saja dengan meminta sakit kepala. Betul? Kita kadang-kadang berpikir, aku enggak mau sakit kepalanya Tuhan, tapi aku mau kepalanya. Bagaimana Anda bisa meminta satu kehidupan, tapi Anda menolak persoalan? Itulah sebabnya, mari kita memahami, kita tidak mencari persoalan. Tetapi kalau persoalan itu nantinya datang dalam hidup saudara, jangan Anda berkata, wah hidup saya paling susah. Hidup saya yang paling ruwet, sehingga Anda menjadi lemah. Tapi pahamilah saat ini bahwa persoalan itu adalah sebuah realita kehidupan. Kalau ada orang mau hidup tanpa persoalan, maka saya pikir saudara dan saya kira mereka sedang memimpikan sebuah kehidupan fantasi. Sebuah kehidupan yang tidak pernah nyata saudaraku. Ya, jadi ketika saudara menghadapi satu persoalan, jangan bersikap berlebihan. Jangan nangis berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Karena apa saudara? Karena Anda ini, bukan hanya Anda yang mengalami persoalan. Yang namanya kehidupan itu harus berkembang melewati bahan yang namanya masalah. Melewati bahan yang namanya kesukaran. Jadi bilang kiri kanan saudaraku, kepada anggota keluarga saudara, masalah yang kita hadapi itu wajar karena kita hidup. Ya, persoalan yang kita hadapi itu sesuatu yang wajar karena itu adalah sebuah realita. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ini adalah tulisan Paulus. Dia berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Nah, ya toh saudara, bukan saya ngomong loh saudara, firman Tuhan yang mengatakan. Kita yang suka bilang, aduh luar biasa, aduh berat Tuhan. Baca baik-baik. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Kenapa? Karena tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, bahkan di dalam 1 Petrus 4, 12, 14, saudara, ketika seseorang menderita demi Kristus, mereka mengalami aniaya, mereka mengalami pergumulan oleh karena iman mereka. Coba baca baik-baik saudaraku. Saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian.
Baca baik-baik. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi kalau kita mengalami aniaya, ya kita mengalami ditolak karena Injil, ya kita mungkin tidak lagi dijauhi oleh karena kita menyampaikan kabar baik, saudaraku. Ya bahkan dianiaya oleh karena kita memberitakan Injil, dikatakan apa? Jangan kamu berpikir, oh luar biasa nih terjadi kepada saya. Coba baca baik-baik. Ya, itu semua adalah bagian dari ujian. Ya, sebaliknya bersukacitalah. Wah, saudara, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu, saudara. Jadi pada saat kita berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, kita sedang bergumul, saudara, dalam pernikahan kita. Kita juga sedang mengalami mungkin kehilangan sahabat, orang-orang yang kita cintai. Mungkin dipanggil Tuhan di masa-masa pandemi. Keluarga kita, pasangan kita mungkin dipanggil Tuhan. Orang tua kita mungkin dipanggil Tuhan. Anak kita dipanggil Tuhan. Ya, itu merupakan apa, saudara? Itu merupakan pencobaan-pencobaan yang biasa. Saya tidak melarang Anda bersedih. Saya tidak melarang Anda menangis. Tetapi saudara, jangan sampai setiap pergumulan yang kita hadapi itu membuat kita tidak bisa mengeluarkan potensi kita. Membuat kita kehilangan iman kita, saudaraku. Ya, sadarilah saudara bahwa ini semua adalah realita kehidupan. Ya, jangan kita mengeluh, saudaraku. Jangan kita khawatir berlebihan. Jangan kita kehilangan iman kita. Jangan kita sampai menjauh daripada Tuhan oleh karena adanya persoalan. Ingatkan dalam pikiran saudara, ini adalah sebuah kenyataan hidup. Ini adalah sebuah realita dihadapi oleh semua manusia, dihadapi oleh semua orang. Pak, tapi saya percaya kepada Tuhan. Pak, tapi saya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Betul, saudaraku. Tetapi janji Tuhan bukan menghilangkan masalah oleh karena Anda dekat sama Tuhan. Kalau saudara berkata bahwa orang-orang pilihan, orang-orang yang dekat sama Tuhan, yang bergaul karib sama Tuhan, itu hidup tanpa masalah. Coba Anda baca firman Tuhan, Anda baca Alkitab. Apakah Anda menemukan Paulus hidupnya tanpa masalah? Apakah mereka tidak mengalami pertentangan di dalam hati mereka, atau juga tidak dimusuhi, atau tidak dianiaya? Coba baca setiap kehidupan para murid. Mereka semua bahkan mati martir, saudaraku. Mereka menjadi martirnya Tuhan. Mereka ditolak, Yesus ngalami yang sama. Tetapi yang Tuhan janjikan, saudara, bahwa di balik persoalan yang kamu hadapi, di balik setiap pergumulan yang kamu hadapi, aku selalu ada loh sama kamu. Aku selalu menyertai kamu. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Jadi ketika saudara menghadapi persoalan, jangan merasa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Nanti Anda akan merasa kasihan pada dirimu sendiri. Kalau saudara mulai kasihan pada dirimu sendiri, engkau akan melihat orang lain itu sebagai pelaku dan Anda adalah korban, dan itu berbahaya. Tapi kalau saudara melihat persoalan adalah sebuah realita, maka saudara akan berkata, ini bagian umum yang terjadi dalam hidup saya. Ini persoalan yang biasa dan saya pasti bisa melewatinya. Tuhan tidak akan memberikan lebih daripada kekuatan saya. Dia Allah yang menyertai, Dia Tuhan yang berjanji, Dia pasti akan menolong saya dan saya akan dibentuk olehnya. Amin, saudaraku. Jadi mari kita punya pemahaman yang benar dulu tentang masalah. Ya, karena ikut Tuhan, saudara, bukan berarti hidup tanpa masalah. Tapi ikut Tuhan, sekalipun ada masalah, tetap Tuhan menyertai kita. Nah, pemahaman yang kedua, saudara, mengenai persoalan adalah bagian dari proses pembentukan. Perhatikan, persoalan adalah bagian dari proses pembentukan. Yang pertama, persoalan adalah realita kehidupan. Anda hidup, Anda harus menerima yang namanya persoalan. Tetapi yang kedua, kenapa Tuhan izinkan persoalan? Karena persoalan adalah bagian dari proses pembentukan. Kalau saudara berkata, Pak, saya mau berkembang, karakter saya mau berkembang, usaha saya mau berkembang,
Rumah tangga saya ingin lebih harmonis dan lebih berkembang. Apa yang saya kerjakan mau berkembang. Anda tidak bisa menghilangkan namanya persoalan. Anda berpikir bahwa dengan seseorang diangkat hidupnya, diperbesar wilayah kerjanya, ditambah pekerjaannya, Anda berpikir persoalan tambah berkurang. Tidak pernah terjadi, saudaraku. Yang namanya promosi, yang namanya diangkat Tuhan, yang namanya dipakai Tuhan, yang namanya dipercaya Tuhan, selalu ada prosesnya, ada persoalannya. Dan persoalan itu, saudara, diizinkan Tuhan supaya engkau layak ada di situ. Supaya engkau layak menyandang kepercayaan itu. Supaya engkau layak menyandang pangkat dan jabatan itu. Dan supaya engkau layak mengerjakan wilayah itu, saudaraku. Inilah yang harus kita pahami. Kalau saudara hanya menggunakan pakaian yang lama, kemampuan yang lama, dan Anda ada di tempat yang baru, maka pasti Anda akan kalah. Itulah sebabnya sering kali Tuhan mengizinkan persoalan terjadi dulu dalam hidup saudara. Supaya nanti ketika saudara dipromosi, Anda sudah siap dengan semua itu, saudaraku. Jadi anggaplah ketika Anda sedang bergumul, Anda sedang ingin berkata, Tuhan, saya tahu Tuhan bahwa ini adalah proses untuk membentuk saya. Karena ada tugas yang lebih besar yang Tuhan sedang siapkan dalam hidup saya. Anda bergumul dalam rumah tanggamu, pasangan hidupmu. Engkau tidak selalu bertengkar, engkau mungkin selalu mengalami masalah-masalah dalam rumah tanggamu, saudaraku. Coba hadapi dengan apa? Dengan terang Roh Kudus dalam hidupmu, ya. Supaya apa? Supaya nanti Tuhan bisa pakai hidupmu untuk jadi berkat bagi keluarga yang lain. Siapa yang tahu, saudaraku? Siapa yang sangka? Ya. Nah, coba Anda lihat Daud, saudara. Daud ini adalah seorang anak muda yang diberi kepercayaan kecil, saudaraku. Dan karena saya selalu berkata kepada saudara, singa dan beruang yang selalu dia lawan, saudara, bahkan Goliat sekalipun yang dia kalahkan, itu adalah bahan persoalan yang menjadikan dia seorang raja. Jadi saudara jangan melihat bahwa ini adalah the end of my life. Ini ujung dari hidup saya, akhir dari hidup saya. No, bukan. Justru itu adalah awal. Justru itu adalah perjalanannya. Kalau si Daud berkata, waduh, Goliat ini adalah akhir dari hidup saya, maka dia akan kalah, saudaraku. Tapi dia memandang bahwa Goliat, beruang, singa, Goliat itu adalah proses untuk membentuk dia menjadi seorang raja yang hebat. Marilah kita memahami ini, saudara. Karena apa? Karena coba Anda bayangkan, kalau tidak ada beruang dan singa, tidak bisa dia mengalahkan Goliat. Kalau tidak ada Goliat, bagaimana mungkin dia menjadi seorang raja? Bukankah Goliat yang telah memasyurkan namanya? Bukankah Goliat yang telah memperkenalkan kepada publik, ini adalah Daud, seorang gembala, kambing domba, seorang anak yang paling kecil dari saudara-saudaranya, seorang anak muda, siapa yang pernah tahu potensinya? Kalau tidak pernah diuji oleh namanya Goliat. Goliat telah Tuhan pakai untuk mempromosi Daud. Mungkin saja saat ini persoalan sedang Tuhan pakai untuk membawa saudara ke tingkat yang lebih tinggi dalam hidup saudara. Siapa yang pernah tahu, saudaraku? Jadi mari kita ini, saudara, jangan suka mengeluh. Karena kita tidak bisa melihat masa depan kita selain Tuhan. Kita hanya bisa punya iman pada janji-janji yang besar pada masa depan. Hidup itu, saudara, jangan selalu cari yang nyaman. Jangan selalu cari yang pokoknya saya enak hidup saya. Saudara, itu nanti adalah bonus daripada Tuhan. Tapi semua proses ini adalah bagian-bagian untuk membentuk kita menjadi kuat. Kalau saudara bertanya, Pak, bagaimana Pak poin ini bisa terjadi dalam hidup saya? Bagaimana caranya dan bagaimana saya melihat atau bagaimana cara bagaimana cara persoalan itu memproses saya? Bagaimanakah cara proses itu, persoalan itu membentuk hidup saya? Ya, yang pertama begini, saudara. Ini adalah bagian dari poin nomor 2, saudara. Ya, caranya begini. Persoalan akan mengembalikan kita pada kebenaran.
Sebelum dia mempromosi kita, sebelum dia mengangkat hidup kita, sebelum dia memakai kita menjadi alatnya, saudara perhatikan saudara, dia mengizinkan persoalan terjadi. Untuk apa persoalan itu saudara? Ya, untuk membentuk kita. Bagaimana cara membentuk kita? Anda lihat, persoalan akan mengembalikan Anda pada kebenaran saudara. Seringkali saudara, kita ini tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Sampai nanti sebuah masalah itu menyadarkan kita. Kita kadang terlena dengan berjalan seorang diri dengan semua yang sudah kita capai, dengan semua yang sudah kita kerjakan, dan kita menikmati keberhasilan kita. Seringkali Tuhan mengizinkan masalah fisik terjadi, konflik antar hubungan terjadi, kondisi ekonomi terjadi, saudaraku. Dan itu semua membuat kita sadar, iya Tuhan. Tahukah saudara bahwa pandemi ini memang telah meruntuhkan banyak struktur. Ekonomi, hubungan, suami istri, pernikahan, memang benar. Kematian, kehilangan, kesedihan, kekecewaan. Tapi sadarkah saudara bahwa pandemi ini telah memurnikan banyak sekali motivasi orang. Apa yang dulunya digenggam kuat, saudaraku. Ini saya, milik saya, hasil saya. Hari ini mereka hanya bisa berkata, apa yang aku pegang kuat-kuat tidak bisa aku pertahankan. Sampai dia berkata, Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kalau pegang hidup seseorang itu tidak akan terlepas. Memurnikan banyak sekali motivasi hati hamba-hamba Tuhan. Memurnikan banyak sekali gereja. Memurnikan banyak sekali orang, saudaraku. Tahukah saudara, dulu kita berpikir Tuhan Engkau ada dan Engkau bisa melawat saya ketika aku ada di gereja. Coba lihat sekarang. Pelayanan-pelayanan online begitu luar biasa saudara. Orang-orang dijamah, Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Dan ini membuat kita terbuka. Ternyata pekerjaan Tuhan begitu luasnya. Coba tanpa pandemi, orang hidup dengan kotak-kotaknya masing-masing. Hidup dengan masing-masing ritual-ritual agamanya. Dengan kerajaannya masing-masing. Tapi pandemi telah menyadarkan banyak orang. Kamu sedang ada dalam satu bagian proses pembangunan kerajaan Allah yang sebenarnya. Dan itu luar biasa, saudaraku. Jadi kadang-kadang, saudara, persoalan mengembalikan motivasi kita. Orang-orang sombong, saudaraku, akan sadar. Ketika dengan kesombongannya dia mencapai segala sesuatu, ketika persoalan terjadi, dia sadar bahwa tidak semua bisa dikerjakan dengan kemampuan manusia. Daud itu pernah berkata bagus sekali, saudara. Mazmur 119 ayat 67 dia berkata begini, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Dia bilang sebelum aku dapat persoalan, sebelum aku dapat masalah, hidupku ini menyimpang. Makanya ada yang berkata kepada saya, sebenarnya jebakan yang paling berbahaya itu adalah keberhasilan. Orang kalau sudah berhasil, jarang evaluasi hidup. Tapi menikmati keberhasilannya. Daud ini, saudara, dia berkata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Sekarang dalam keadaan apa? Dalam keadaan tertindas, saudaraku. Dalam keadaan bermasalah. Jadi betapa indahnya sebenarnya kalau kita paham akan persoalan. Kita tidak akan mengeluh. Tapi kita akan menjadikan itu sebagai bahan membangun kehidupan kita, saudaraku. Ya, orang-orang sombong itu seperti, kalau saya pernah katakan, seperti sebuah benih atau biji yang di luarnya ada cangkang. Ya, di luarnya ada cangkang. Kehidupan memang ada di dalam. Yesus lahir di dalam hatinya. Dia mengalami kelahiran baru, saudara. Tetapi tidak bisa bertumbuh. Kedagingannya kuat sekali. Kesombongannya, ego, kepentingan diri sendiri menutup kehidupan rohaninya. Sampai satu kali ketika benih ini dimasukkan ke dalam tanah, ditutupin dengan tanah, gelap, kelam, lembah-lembah kekelaman. Dihimpit, ditekan, saudara. Lembab basah. Ketika itulah, saudara, cangkang luar itu buka.
Dan saat itulah kehidupan itu keluar dan menjadi sebuah pohon yang berbuah. Memang Tuhan lahir di hati kita. Tapi bukankah ada daging kita yang menutupinya? Persoalan itu mengikis satu persatu kesombongan ego kita, kepentingan diri kita, membuat kita sadar. Dan ketika itulah Tuhan bicara sampai ke nurani kita, hati kita yang paling dalam. Dan itu menyadarkan kita dan kita bertobat, kita hidup di dalam kasih karunia, kita bertumbuh dan kita mengalami perubahan. Jadi saudara, ini luar biasa saudara. Ya, bagaimana Tuhan mengembalikan. Coba Anda lihat saudara, satu kali ketika itu Tuhan berkata kepada orang Israel, ya, bahwa kamu harus pergi meninggalkan Mesir. Dan saudara, ketika mereka pergi meninggalkan Mesir, ada beberapa kata unik yang dipakai berulang-ulang, saudara. Ya, dalam Ulangan 8 ayat 1, ya, ketika itu ada tulah katak, kemudian Ulangan 8:20, ketika itu ada tulah lalat pikat, kemudian ada Ulangan 9 ayat 1, ketika itu ada tulah penyakit sampar, kemudian Ulangan 9 ayat 13, ketika itu ada tulah hujan es. Dan tulah-tulah ini ketika Musa menghadap kepada Firaun, selalu dia ngomong begini, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah. Biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah. Biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah. Ketika tulah ke-10 terjadi, mereka benar-benar pergi saudara, mereka tidak langsung sampai ke Kanaan. Loh, di mana ibadahnya? Kan begitu saudara, pertanyaan saya. Kalau mereka dikeluarkan dari Mesir untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan, di mana penyembahan itu? Kenapa mereka menghadapi padang gurun? Saudara, ketika mereka berjalan keluar, saudara, yang mereka dapati adalah persoalan. Padang gurun yang mereka hadapi, bukan tanah perjanjian berlimpah susu dan madu. Mereka melewati sebuah proses. Waktu mereka melewati sebuah proses, disitulah pemurnian terjadi. Disitulah mereka mengenal arti penyembahan yang sesungguhnya. Dan disitulah berhala-berhala satu persatu diruntuhkan. Sehingga ketika mereka sampai di tanah Kanaan, mereka menyembah dengan cara yang benar, sikap hati yang benar kepada Allah yang benar. Seringkali saudara, persoalan itu telah menolong kita, mengembalikan kita pada kebenaran. Jujur ngomong saudara, sebagai hamba Tuhan, saya juga berkali-kali saudara melenceng dari kebenaran firman. Dalam proses kehidupan, tapi Tuhan selalu ingatkan. Kadang-kadang muncul masalah membuat saya sadar saudaraku. Segala sesuatu yang dipertahankan, bahkan nyawa pun tidak bisa Anda pertahankan. Disitulah kita belajar berserah, aku ini hamba-Mu Tuhan. Jadilah menurut apa yang Kau kehendaki. Hidup kita tidak bisa kita pertahankan, hanya hidup karena kasih karunia. Dan itu semua adalah muncul pemikiran itu, muncul kesadaran itu ketika kita sudah melewati namanya persoalan. Jadi saya berharap dan saya berdoa supaya persoalan hari ini tidak menghancurkan saudara, tapi justru membuat saudara berkembang, saudara, mengembalikan Anda pada kebenaran. Amin. Nah, cara yang kedua, kalau saudara bertanya pada poin yang kedua, bagaimana Pak persoalan itu membentuk hidup saya? Yang pertama, Anda akan dikembalikan pada kebenaran. Yang kedua, saudara, karakter saudara akan dikembangkan. Ya, karakter Anda akan dikembangkan. Coba kita lihat dalam Ulangan pasal 8 ayat 2-3 dikatakan begini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi bangsa Israel ini berjalan di padang gurun bukan kehendak mereka ternyata. Tetapi atas kehendak Tuhan. Loh Pak, kok Tuhan itu berkehendak mereka berjalan di padang gurun? Ya, saya kan sudah bilang di awal. Tuhan menggunakan persoalan untuk membentuk kita. Tidak mungkin dihilangkan. Jadi kadang-kadang saudara, memang persoalan diizinkan terjadi sama Tuhan. Seperti bangsa Israel. Perjalanan itu memang atas kehendak Tuhan. Melewati padang gurun, iya. 40 tahun, iya. Masa sih Pak, Tuhan kok begitu kejam? Ini pemikiran orang-orang yang menganggap persoalan adalah masalah yang mematikan mereka.
Tapi kalau Anda paham tentang persoalan, Anda akan berkata, oh bersyukur mereka lewat padang gurun. Kalau tidak, Kanaan jadi Mesir. Kenapa saudara? Karena hati mereka masih berlimpah dengan berhala. Nah, coba lihat saudara. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintah-perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Allah. Apa gunanya padang gurun? Untuk merendahkan hati, supaya aku mengenal hatimu, supaya engkau mengetahui bahwa engkau hidup daripada Tuhan. Engkau bukan hidup dari sekedar makan mana, tapi engkau hidup karena Tuhan yang memelihara hidupmu. Ini luar biasa, saudaraku. Jadi ketika seseorang itu mengalami persoalan, maka Tuhan menggunakan persoalan itu untuk merendahkan hatinya. Kerendahan hati itu di mana, saudaraku? Ada di dalam salah satu buah roh. Ada di dalam kasih. Saudara lihat, saudara, dan kita semua paham buah roh itu adanya di dalam apa? Di dalam hati kita, saudara. Tidak terlihat. Ketika seseorang mengenal Tuhan, dia tidak bisa berkata, aku orang sabar. Dari mana Anda lihat kesabaran seseorang? Aku orang setia loh. Saya orang lemah lembut, saya orang murah hati. Dari mana Anda lihat semua itu? Anda tidak akan pernah mengetahuinya sampai nanti muncul persoalan. Ketika persoalan itu Anda selesaikan, disitulah terlihat buah yang ada di dalam hidup saudara. Jadi ketika saudara berkata, Pak bagaimana Pak? Persoalan membentuk saya, persoalan diberikan, dan Anda akan merasakan karaktermu akan dikembangkan, saudara. Ketika hidupmu berkembang, ketika hidup karaktermu bisa semakin mulia di hadapan Tuhan, kau bisa menjadi berkat lebih lagi, saudaraku. Ya, ada sebuah quote yang terakhir, saya katakan begini, Tuhan memberikan buah roh. Namun, persoalan akan melatih kita bagaimana menggunakannya. Luar biasa ya, saudara ya. Saya ulang lagi, saudara. Tuhan memberikan buah roh. Jadi Roh Kudus di kita, saudara, dan roh itu yang akan menghasilkan buah. Tetapi bagaimana kita bisa menerimanya? Bagaimana itu bisa mengubah karakter kita? Lewat persoalan. Karena persoalan akan melatih kita. Bagaimana sih menggunakannya? Kesabaran. Kita lihat pekerjaan, lihat suami istri, ya anak-anak, ya lihat pekerjaan-pekerjaan kita, saudara. Ada begitu banyak yang kita ingin membuat kita marah. Kita pengen ngumpat, kita mau ngemaki, saudara. Tapi kita ingat, iya, aku harus berlatih. Gimana cara latihnya? Ini kan ada persoalan. Gimana kamu menyelesaikan? Kita melatihnya, kita menyelesaikannya dengan cara-cara yang benar sesuai dengan yang Tuhan berikan. Kalau terus-menerus kita lakukan, kita akan naik level dan kita akan menjadi ahli, terlatih untuk bisa menguasai kemarahan kita kan. Saudara nggak bisa berkata, Pak saya mau pengen jadi orang sabar. Gimana caranya? Anda di gunung sendirian, tidak ketemu siapapun saudaraku. Hanya dengan alam. Bagaimana Anda bisa diproses? Bagaimana engkau bisa melatih? Pak saya ketemu dengan teman kerja yang susah, ketemu dengan jemaat, ketemu dengan pelayan yang benar-benar membuat saya marah Pak. Nah bagaimana Anda menghandle-nya? Pak saya punya istri, saya punya suami yang benar-benar menjengkelkan Pak. Bagaimana supaya saya bisa mengasihi dia? Anda harus melatihnya. Bukankah Anda punya 9 buah roh? Anda punya buah roh di dalam saudara. Anda tidak menerima satu loh. Anda terima semuanya karena Roh Kudus itu komplit di dalam hidup saudara. Tetapi daging saudara yang menghalanginya bertumbuh. Keegoisan, kemarahan saudara, iri hati, ya apalagi mementingkan diri sendiri, kedagingan kita, hawa nafsu kita. Itu menghalanginya keluar. Persoalan terjadi, boom. Kedagingan kita dikoyak. Ketika dikoyak saudara, yang keluar adalah keinginan-keinginan kepada Tuhan. Karena saudara tahu, bersandar kepada siapapun
tidak bisa lagi menolong. Anda datang kepada Tuhan, Anda menyembah Dia, dan disitulah Anda merasakan Tuhan, Engkau penolong yang sejati. Engkau Tuhan yang memberikan aku kemenangan. Kenapa Anda bisa berkata begitu? Karena saudara, persoalan yang Anda hadapi tidak bisa diselesaikan oleh siapapun. Dan Anda sudah mencobanya dengan kekuatanmu, tetap tidak bisa. Dan itu membawa saudara kembali kepada penyembahan yang benar kepada Tuhan. Mari hari ini saudara, pemahaman kita benar dulu. Supaya jangan selalu punya mental korban. Supaya selalu jangan melihat dirimu yang paling susah. Kalau engkau menghadapi persoalan, ayo kita bangkit dan selesaikan. Kalau persoalan itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat besar, sehingga saudara berkata, aduh luar biasa, Anda tidak akan pernah mampu mengalahkannya. Tapi kalau saudara berkata, itu biasa, Tuhanku yang luar biasa, maka Anda akan punya berbagai cara untuk bisa menyelesaikan persoalan. Ketika Anda menyelesaikannya, Anda sedang berlatih untuk hidup di dalam anugerah dan hidup di dalam kuasanya, seperti yang Tuhan berikan kepada saudara. Hari ini saudara, ketika engkau menghadapi persoalan rumah tangga, engkau menghadapi persoalan keuangan, engkau menghadapi persoalan apapun saudara, Yesus adalah jawaban. Dia sanggup menolong saudara. Kembalilah kepadanya. Mungkin selama ini engkau sudah jauh daripada Tuhan. Engkau menyimpang jauh daripada kebenaran saudara. Saya mau bilang sama saudara, ya, sering kali Tuhan mengirim badai dalam hidupmu supaya engkau balik. Kenapa anak yang bungsu itu sadar dan ingat rumahnya? Karena dia menderita kelaparan. Karena dia sudah kehabisan semuanya, saudaraku. Persoalan bukan untuk membunuh saudara, tapi untuk menyadarkan saudara. Tapi kalau saudara tidak sadar-sadar, saudara kadang-kadang Tuhan memukul saudara, sampai kita kembali mengingat untuk pulang kembali kepada penyembahan yang benar kepada Tuhan. Kalau saudara sudah bisa diproses, hidup kita menjalaninya, Anda akan naik pada tingkat yang lebih tinggi, terus di bawah Tuhan, sampai saudara menjadi umat kepercayaan yang bisa dipakai untuk alat kemuliaannya. Saya bersyukur bahwa saya berdiri di sini, di depan saudara, bukanlah seorang hamba Tuhan yang tanpa proses dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur saudara, dan saya juga yakin hamba-hamba Tuhan yang lain yang sudah Tuhan pakai begitu luar biasa, mereka tidak jadi dalam sehari. Mereka melewati proses demi proses, sehingga hari ini kami bisa berbicara menjadi berkat. Walaupun belum dalam kesempurnaan, tapi kami tahu saudaraku bahwa setiap persoalan-persoalan telah menjadikan kita seperti hari ini. Amin. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan menjauh daripada kasih karunia. Mendekatkan dirimu kepada Dia. Mari sama-sama kita berdoa datang kepada Tuhan. Bapa, sungguh-sungguh kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau kadang-kadang mengizinkan persoalan terjadi bukan supaya kami mati oleh karena persoalan itu, tapi kami Tuhan dibentuk oleh Tuhan. Tuhan, Engkau sudah membawa kami dalam proses demi proses kehidupan supaya kami menjadi semakin kuat di hadapan Engkau. Biarlah Tuhan kami sadar hari ini Tuhan, kalau selama ini kami selalu melihat diri kami yang paling susah. Kami selalu salahkan orang lain, kami selalu menyalahkan istri kami, menyalahkan suami kami, menyalahkan siapapun, bahkan menyalahkan keadaan. Karena kami melihat oleh karena merekalah kami dikorbankan. Saudara, saya mau bilang sama saudara, engkau tidak melihat persoalan sebagai realita. Engkau tidak melihat persoalan sebagai proses. Engkau salah paham. Mari kembalilah saudaraku. Ketika engkau menghadapi persoalan itu, jangan pernah lihat orang lain, jangan pernah lihat keadaan, tapi tanya sama Tuhan, Tuhan, apa maksud Tuhan memberikan dia menjadi masalah dalam hidupku? Tuhan mau bilang, supaya engkau belajar mengampuni anakku, supaya engkau belajar mengasihi, supaya engkau belajar mendoakan orang-orang yang engkau tidak suka, supaya engkau belajar arti kasih yang sesungguhnya. Mari lihat hidup kita. Mari bawa hidupmu. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sadarkanlah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sadarkanlah kami yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Supaya kami tahu Tuhan, kami tidak komplain, kami tidak mengeluh. Dan kami tidak berusaha lari dari pergumulan kami. Tapi kami melewatinya dan semakin mengerti proses di dalamnya. Karena kami tahu semakin baik prosesnya, semakin baik hasilnya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan.
Hamba berdoa biarlah kekuatan daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan yang luar biasa bersama-sama dengan kami Tuhan. Supaya kami melewati setiap persoalan kami dan kami menjadi kuat. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biarlah kami tidak dikalahkan, tapi kami bisa memenangkan setiap persoalan kami karena Tuhan bersama dengan kami. Hamba berdoa biarlah segala berkat anugerah Tuhan turunlah dalam kehidupan kami, memberkati setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan, suami istri, para ibu dan bapak dan anak-anak, supaya mereka hidup di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, tidak terlepas daripada kebaikan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan saudaraku, kita sudah selesai hari ini dan saya harap ini menjadi berkat bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.